Baik, selamat sore. Jadi bertemu lagi di pertemuan kita yang ketujuh. Nah, di sini kita akan membahas lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu link and list. Di minggu lalu itu kita sudah membahas apa itu link and list dan jenis-jenis link and list itu apa dan tujuannya untuk apa. Nah, di minggu lalu itu saya kasih sama Anda soal latihan dari link and list untuk dikerjakan, dan kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya di hari ini juga kita akan memberikan materi tentang link and list juga, yang mana adalah double link and list dalam struktur data dan algoritma. Nah, jadi double link and list ini itu sama seperti single link and list di minggu lalu, yaitu double link and list itu mempunyai struktur sekuensial. Nah, double link itu terdiri dari dua referensi yang menunjukkan ke node selanjutnya, next node, dan node sebelumnya, previous node. Nah, jadi untuk bergerak maju dan mundur pada double link and list itu menggunakan link next dan preview. Nah, perbedaannya apa? Kalau di minggu lalu, itu kalau dia di single link and list, ini dia hanya satu arah ya untuk single link and list. Tapi kalau di double link and list ini yang masuknya ada dua, lebih dari satu, dimana dia preferensi yang dimaksud itu adalah preview dan next ya. Kalau untuk node selanjutnya itu dari nextnya ya, kemudian previousnya itu ada dari previous ini, ini ada dua. Maksudnya adalah di sini ada next ya, di sini bisa Anda lihat pointernya. Sebentar saya aktifkan dulu ya. Nah, jadi yang dimaksud itu next dan previous adalah ini sebagai nextnya, ini sebagai previous. Nah, jadi sama itu dua. Jadi kalau di minggu lalu di single link and list itu hanya satu ya. Nah, jadi untuk bergerak maju itu dan mundur, double link itu menggunakan link next dan preview. Untuk maju adalah next, untuk mundur adalah itu preview ya. Nah, double link list itu sangat dikategorikan untuk pengerjaannya tinggal memahami dibandingkan dengan single list minggu lalu. Nah, selanjutnya di sini ya, double link list itu mempunyai reference front untuk menandai awal node dan reference back untuk menandai akhir list ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Yang dikatakan itu front ya, front itu adalah menandakan dia bahwasanya dia mengawali dari node reference, sedangkan backnya ini adalah menandai akhir list. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya dengan single list di minggu lalu ya. Nah, kemudian pembacaan pada double link list ya, pembacaannya bagaimana? Double link list dapat dibaca melalui dua arah. Intinya adalah kalau double link list itu pembacanya dibaca dengan dua arah. Pembacaan maju yaitu forward scan, yaitu membaca double link list dimulai dari preference front ya dan berakhir pada preference back. Nah, kemudian ini untuk pembacaan maju ya. Kemudian pembacaan mundur yaitu backward. Nah, jadi backward itu adalah membaca double, ini kebalikan dari sini. Yang tadi dia pertama adalah front, kalau di sini dia link and list itu dimulai dari preference back dan berakhir pada preference front ya, untuk mundur. Nah, jadi logikanya adalah kalau dia maju, ini yang pertama ya, berarti dia dimulai dari front. Nah, ini reference front. Tapi kalau dia untuk mundur, berarti dimulai dari preference back. Oke, saya dipahami sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dia kelas node ya. Node pada ini kalau dikatakan di node berarti double linking list node ya. Node pada double linking list itu direpresentasikan dengan kelas di node. Nah, kumpulan objek di node membentuk sebuah list disebut double linking list ya. Nah, jadi di sini ini yang dikatakan adalah double linking list, yang maksudnya adalah double linking list itu
dia memiliki lebih dari satu node yang dibentuk ya dalam satu objek dalam double linking list. Ya, ini bisa dilihat nih. Nah, ini maksudnya ya, kelas denode-nya. Jadi ini disebut dengan kelas denode. Ya, ini sebagai preview, ini sebagai next. Ya. Nah, kemudian kelas denode itu objek denode mempunyai 3 variabel. Ya, yang 3 tadi itu memiliki 3 variabel. Ya, sebenarnya sama dengan ini ya. 3 variabel itu maksudnya node value untuk menyimpan nilai, node value ya, menyimpan nilai, preview itu adalah menandai node sebelumnya, next-nya untuk menandai node sesudahnya. Berarti dia di sini adalah node value-nya itu adalah ini menyimpan dari nilai. Sedangkan preview ya menandai node sebelumnya. Ya. Kemudian next-nya itu adalah menandai node sesudahnya. Ya, nah, jadi kalau dia dikategorikan algoritma node T, P sama dengan new node T buka kurung tutup kurung. Nah, kalau di sini, nah ini ya preview 0 dan preview item. Ini ada itemnya, ini masih ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman ini kalau nilainya kosong ya berarti dia new denode T buka kurung ini kosong. Tapi kalau sudah ada itemnya berarti denode P sama dengan new denode item. Oke. Nah, konstruktor kelas denode. Kelas itu mempunyai 2 konstruktor. Ada default, ada konstruktor dengan argumen. Kerja yang pertama, membuat objek denode dengan node value bernilai 0. Sedangkan preview dan next ya, preview dan next itu diset dengan nilai this atau link yang menunjukkan ke dirinya sendiri bernilai 0. Sedangkan preview ya dan next ini diset dengan nilai this ya. Nah, itu dia kalau default konstruktornya. Tapi kalau dia di konstruktor dengan argumen ya, itu memberikan nilai pada node value-nya. Ya. Nilai pada node value-nya. Nah, di sini bisa dilihat node value, sedangkan untuk variabel preview dan next diset dengan nilai this. Ya, bisa dilihat perbedaannya dengan ini ya, hanya kebalikannya sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini ada ini adalah kode program ya. Jadi di sini menggunakan yang namanya C++. Ya. Nah, jadi kalau Anda uji dengan C++, sistem programnya seperti ini. Ya. Ini adalah untuk kategori menggunakan konstruktor kelas node tadi. Ini kalau Anda uji dengan aplikasi. Nah, kemudian ini kelas denode-nya. Ya, kita sekarang membahas tentang membuat node P. Jadi kalau misalnya dari ini ya, dari kode program ini kita sekarang latihan membuat node. Membuat node ya, node P itu adalah misalnya ini kode program di mana di sini denode string P sama dengan new denode string, berarti kosong. Nah, jadi yang pertama itu membuatnya adalah ini. Nah, P itu artinya ini. Dan isinya itu ada itemnya adalah 0, belum ada. Nah, jadi tahap pertama di dalam double linking list ya, pembuatannya pertama adalah ini, membuat node P. Selanjutnya membuat node Q. Nah, berarti Q ini kita indikan adalah item yang akan ada di dalam double list yang dibuat tadi. Kalau yang tadi kan ini masih 0. Nah, sekarang kita membuat. Nah, listing programnya ini. Membuat itu masuknya key itu kita masukkan ya. Sehingga itu buatkan di tengah. Nah, misalnya key itu kita buatkan merah ya. Kita buatkan merah. Nah, previewnya ini masih seperti ini, masih 1. Kemudian menyisipkan node di depan list. Oke. Node di depan list berarti di depannya, berarti di sini ya kan, untuk menambahkan list di depannya. Caranya adalah tinggal Anda buatkan tambah yang tadinya itu adalah dia di sini akhir, bentuknya seperti ini ya. Ini kalau akhir, tapi kalau sudah ditambahkan
otomatis di sini jadi berubah tadi, ada tanda panah next, ada tanda panah menggantikan preview. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Ya. Oke. Kalau yang awal itu masih tetap. Kalau seandainya kita menambahkan di depan dari list sebelumnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada new node baru. Nah, di depan menyisipkan node di depan list. Nah, jadi yang tadinya biru, new node-nya itu adalah ini. Ya. Nah, jadi kalau ini tambahkan lagi, misalnya kalau ini saya suruh Anda tambahkan, berarti di depan list, berarti depannya ini. Nah, berarti tinggal Anda buat aja seperti ini, dan ini di sini. Nah, dan posisinya adalah masukkan di sini. Ya kan? Ini kita masukkan. Ada 3. Nah, di sini birunya. Nah, di sini P, di sini next. Oke? Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau seandainya ini kita sebutkan dia menyisipkan node di depan list itu, nextnya seperti ini, ya. Kalau ini menyisipkan node di belakang, ini di belakang ya, menyisipkan node di belakang. Kalau Anda lihat di belakang dari list, ya, yang pertama adalah yang di sini string node biru, berarti ini yang biru akan kita buatkan. Namun dia ini di belakangnya akan disisipkan di belakangnya ini, ya, di belakang. Nah, jadi new node-nya adalah ini dia, new node-nya dari new preview back-nya adalah berarti masuk dia ke sini, ya, dari sini. Kemudian untuk dia back, berarti tarik lagi back, ini next preview, next preview. Nah, berarti kembali, ini nextnya, ini kembalinya, ya. Kemudian untuk backnya, kita lihat backnya itu di mana, berarti dia di sini. Nah, sehingga ini akan bertambah jadi 3, ya kan? Tinggal dia berarti panahnya itu jadi seperti ini kan. Oke, backnya ini jadi mana? Berpindah ke sini. Sini sekarang backnya. Ya, itu kalau menandakan dia di belakang list. Nah, sekarang dia menyisipkan nodenya di dalam double linking list. Untuk menyisipkan node diperlukan 2 variabel, yaitu core menandai node saat ini, view node menandai node sebelum core. Nah, menyisipkan node dilakukan sebelum core. Menyisipkan node, ya, berarti dia sebelum core, sebelum dia untuk node yang ada saat ini, dan sesudah berarti dia di tengah, ya, menambahkan di tengah. Oke, kita lihat untuk menyisipkan itu, ya, di sini ada kode programnya. Untuk pengujian bisa nanti Anda uji, ya, kalau ada C++ Anda bisa Anda uji dengan kode program yang ada di sini. Nah, di sini menyisipkan node linking list. Nah, jadi menyisipkan itu artinya dia harus berada di tengah di sini, atau bisa membuat di sini. Nah, tapi antara ada 2 yang ngapit gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, yang awalnya itu adalah bentuknya berapa node, 1, 2, 3. Ini sekarang menjadi 4 kalau ini tambahkan. Nah, jadi dikatakan tadi bahwasanya core itu penambahan itu adalah di antara itu sebelum core. Nah, berarti kita letakkan di sini. Ya, sehingga ini kalau ini untuk kita sisipkan berarti next-nya ini adalah masuk ke sini. Ya kan? Nah, kemudian untuk di sini berarti sudah ke sini lagi. Ya kan? Ini previewnya, ini nextnya. Jadi di sini pertama ini buatkan dulu, ya, preview kembali,
kemudian keduanya adalah ini next, ya kan, next ke sini. Nah, sehingga new node itu letaknya di sini. Itu kalau menyisipkan di tengah. Nah, menyisipkan node di dalam locking list. Misalnya gini, ini awalnya ada kuning, merah, hijau. Nah, kita akan menyisipkan dia birunya. Ya. Query itu adalah ini, berarti untuk menyisipkan itu adalah sebelum ini, ya kan? Menyisipkan ini, berarti menyisipkan itu adalah di sini. Nah, sehingga bentuknya itu yang kita buat new node preview, ya, statement 1, ya, itu kita buat di sini. Ini hilangkan, dah. Nah, ini buatkan jadi ke sini, ya kan? Kemudian new node preview, ya, new node preview, berarti pre node, ya, untuk kedua, new node next, berarti langkah kedua adalah nextnya. Ini Anda hilangkan. Nih, nextnya ini dibuat dia dihilangkan untuk core statement untuk kedua, ya. Nah, setelah itu baru preview node-nya itu preview node titik next new node-nya. Nah, berarti tanda panah ke sini, ya, sehingga core-nya itu nanti akan kita lihat core preview new mode, ya kan. Nah, yang tadinya ini hilang. Nah, jadi sehingga tandanya itu sudah menjadi ini next-nya, ini preview-nya disipkan ke bawah, dan juga ini preview, ini next, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini antara menyisipkan itu kan lebih simpel Anda pahami dengan menambah. Tadi kan sudah menambah di depan dan menambah di belakang. Sekarang ini menyisipkan. Yang terakhir itu adalah menghapus. Menghapus node di depan list. Ini di depan. Berarti di depan list itu front, ya. Ini kalau di coding program, front sama dengan front titik next, ya. Berarti yang kita hapus itu adalah next-nya. Nah, kemudian untuk front preview, kita lihat dia from next, ya. Nah, misalnya ini akan kita hapus. Nah, kalau ini kita hapus, otomatis dia frontnya itu akan berpindah ke node selanjutnya, sehingga frontnya akan berpindah di sini kalau kita hapus. Kemudian front previewnya, ya, front previewnya itu akan berubah menjadi seperti ini di sini, karena ini kita hapus. Kita lihat, nah ini kan dihapus nih. Nah, jadi setelah Anda hapus, ya, lihat di sini untuk pointer, ya, sini laser aja, ya. Nah, ini dia menjadi sebuah preview next-nya. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat lagi dia dari hasil yang dikerjakan itu, ya. Nah, untuk pro preview berarti dia dihapus lagi, masuk sini. Ini dia from preview. Nah, jadi sudah terhapus, ya. Jadi next-nya itu sudah ini kita hilangkan karena ini yang kita hapus. Itu kalau di depan list, ya. Nah, jadi dengan cara penghapusan ini bisa Anda lihat sehingga penghapusan itu formnya berpindah. Kemudian menghapus node di belakang list, Nah, di belakang berarti back. Back sama dengan back preview. Nah, kemudian back titik next titik preview sama dengan 0. Nah, jadi kalau Anda lihat ini backnya, yang tadinya backnya, ya, ini kita hapus di belakang list, ya. Nah, kemudian jadi berpindah ke merah, ya. Yang tadinya dia di sini, karena ini kita hapus, ini di merah berpindah menjadi back next previewnya, ya. Kemudian ini preview back next preview, dia jadi simbolnya seperti ini karena ini kita hapus. Nah, back next-nya arti tinggal Anda buatkan dia seharusnya itu adalah next-nya menjadi di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini kalau penghapusan. Oke. Nah, menghapus node sesuai target. Ya, ini sama dengan core dan preview. Kalau Anda lihat di sini, ya.
Untuk penghapusan itu sesuai target di dalam likan list, ya, preview node next, ya, Anda lihat di sini. Ini adalah dia next node yang akan dihapus. Jadi kalau ini kita hapus, berarti awalnya itu akan berpindah menjadi ke sini. Jadi yang pertama adalah next-nya, jadi langsung ke sini, dan back-nya itu mulai dari sini masuk ke dalam kur preview-nya. Ya. Nah, menghapus node sesuai target maksudnya adalah jika ada kode program ini sih perhatikan ada front, ada kur, ada back. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi. Di sini ada node T preview node kur preview, berarti kur di sini. Ya. Kemudian koma next node sama dengan kur next. Nah, kalau kita lihat ya, next node-nya dari kur ini adalah ini. Preview-nya adalah di sini. Berdasarkan ini ya. Preview-nya dan ini next-nya dari kur. Nah, kemudian preview node untuk next ya. Preview node titik next, preview node next ya, yaitu next node. Oke. Nah, yang artinya kalau kita lihat preview node-nya itu kalau sudah terjadi penghapusan akan menjadi sini. Ya, sudah menjadi masuk di sini. Jadi selalu saya bilang, ingat dia di saat Anda penghapusan itu, ingat yang awalnya itu gambarnya itu seperti apa, dan setelah dihapus jadi bagaimana. Nah, preview. Jadi karena ini yang kita hapus, maka dia terjadilah preview node next-nya dari sini langsung ke sini. Jadi ke sini nggak ada lagi. Karena yang dihapus itu ini. Nah, next node preview mana? Berarti dia dari sini ke sini. Ya kan? Nah, itu dia. Dari preview itu ke next-nya. Karena yang kita hapus sesuai target yang diminta. Begitu dia. Ya. Nah, membaca maju ya, double looking list ini bisa Anda buat. Nah, ini bisa Anda ikuti juga untuk memahami ini. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ya, sebelum diakhiri pertemuan kita ini, perlu saya sampaikan sama Anda bahwasanya mana tadi ya, di sini kan ada saya buat kode program ya. Kode program ini Anda uji, bisa Anda buatkan dengan Turbo Pascal atau Dev++ atau C++, itu terserah Anda. Anda uji dia kode program pembuatan liken list. Ya, liken list itu yang pertama ada single list dan double liken list. Jadi yang dua ini. Uji, udah. Kemudian buat videonya. Lalu videonya itu Anda kirimkan linknya sama saya, yaitu di Google Classroom kita. Ya, dan itu adalah nilai kuis Anda untuk UTS, karena kita hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi tugas Anda itu membuat ya, menguji kode program, membuat programnya itu di dalam Turbo Pascal, Dev++ atau C++, itu terserah Anda. Ya, tentang liken list. Ya. Liken list yang pertama ada single liken list dan kemudian double liken list. Buat satu contoh kasus dengan pengujiannya. Ya, itu Anda kirimkan ke Google Classroom kita. Oke, jika ada mau ditanyakan nanti silakan dipertanyakan ke dalam forum kita. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat belajar dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.